Kalau bisa ru'yah mandiri, bagaimana caranya? Sederhana. Tinggal kita bacakan ayat-ayat Al-Quran 5 paling tidak yang sering umum dilakukan. Apa itu? Baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. 5 ini dibacakan, ditiupkan kepada yang seluruh tubuh atau di yang sakit terus menerus atau di air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali berjumpa bersama saya Alif Fatoni, di mana pada podcast kali ini, podcast Pratiwi, kedatangan narasumber dari Rehab Hati atau tim Ruqyah Bondowoso. Di mana untuk episode pertama itu kita sudah datangkan Ustadz Mulyadi, dan untuk sekarang beda Ustadz. Nah, ini ada Ustadz Ahmadi yang kebetulan juga dari tim Ruqyah Bondowoso Rehab Hati. Langsung saja kita ke narasumber kita. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Ustadz ya? Sehat-sehat. Oke, tadi benar ya dari tim Ruqyah Bondowoso Rehab Hati. Oke, dan untuk episode pertama atau beberapa hari lalu itu apa ya Pak ya, pikiran kotor yang bisa mendatangkan musibah. Dosa-dosa, kotoran-kotoran jiwa, sehingga itu yang menyebabkan musibah menimpa kita. Gitu. Dan untuk sekarang kebetulan temanya adalah solusinya, betul ya Pak ya, agar terhindar dari pikiran kotor tersebut. Namun sebelum itu bisa memperkenalkan dulu Pak Ahmadi, Ustadz Ahmadi, ini di bagian apanya? Nama saya Ahmadi, saya adalah mudir di Rumah Rehab Pujir. Rumah Rehab Pujir. Jadi di Bondowoso ini ada 4 rumah rehab. Rumah Rehab Bondowoso, Rumah Rehab Curhadami, Ustadz Mulyadi itu Rumah Rehab Curhadami, Ustadz Muhammad Rumah Rehab Gerujukan, dan kebetulan saya Rumah Rehab Pujir. Pujir? Iya, Pujir itu. Pujir mana tuh Pak kalau boleh tahu? Mas Kuning Kulon, RT 7 itu. Tinggal searching Rumah Bekam Asyifa, insya Allah muncul di sana Rumah Rehab Pujir gitu. Oke. Dari Rehab Hati berarti mempunyai 4 cabang tadi ya? Iya, 4. Atau 4 kantor? Iya, 4. Di Curhadami, Gerujukan. Nah, yang Gerujukan mana nih Pak? Gerujukan Kecamatan Gerujukan, Terasan ke selatan, Ustaz Muhammad itu. Siap. Kemudian di Bondowoso Kota, kemudian Curhadami, Gerujukan dan Pujir. Terbagi 4. Dan kebetulan Pak Ahmadi sebagai apa? Mudir tadi? Iya, mudir atau pimpinan di Rumah Rehab Pujir. Mudir singkatan dari? Mudir itu bahasa Arab, atau pimpinan atau yang mengelola rumah rehab di Pujir gitu. Oke. Gitu. Dan terkait tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu solusi agar terhindar dari pikiran kotor yang bisa mendatangkan musibah. Nah, kalau di episode sebelumnya itu adalah pikiran kotor yang bisa mendatangkan musibah, kali ini solusinya. Langsung saja kita ke Ustadz Ahmadi. Nah, solusinya itu bagaimana tuh Ustadz? Ya, kalau di episode sebelumnya dengan Ustadz Mulyadi, mudir Rehab Hati Curhadami, beliau menyampaikan, menganalogikan bagaimana gelas yang awalnya bersih dimasukkan kopi, ini bisa jadi kotor. Ketika kotor, maka semua hewan-hewan yang menyakiti akan mendatangi gelas yang kotor ini. Begitu. Ibaratnya jiwa itu seperti itu. Begitu. Maka dalam konsep kami, bagaimana solusinya agar gelas ini bersih lagi dan tidak didatangi oleh hewan-hewan yang berpenyakit itu. Nah, begitu di bahasan kita hari ini. Mungkin sedikit, kalau ini dibahas panjang, jadi saya berikan yang umum-umum saja gitu ya. Dalam konsep kami, kalau gelas ini sudah kotor,
misalkan di ru'yah tubuh manusia ibaratnya sudah dimasuki penyakit atau diganggu oleh setan, jin yang sudah masuk ke dalam tubuh, apa yang dilakukan? Kebanyakan ru'yah yang lain menggunakan metode mengusir dari jin atau setan atau penyakit itu, gitu. Itu yang diusir. Ya lari, ibarat ada cicak atau kita ibaratkan lalat yang datang ke sini, diusir, lari, dibukul mati, kan? Tapi karena ini masih kotor, ada lalat lain yang datang, yang bisa datang lagi begitu. Gitu. Bagaimana solusinya? Di kami konsepnya. Begitu. Bagaimana konsep kami? Cara agar ini bersih dan tidak lagi didatangi oleh makhluk-makhluk kotor atau yang membuat penyakit di dalam tubuh. Ada 4 konsep di kami. Pertama adalah di ru'yah. Di ru'yah itu persentasenya 5%. Dalam konsep rehab hati itu 1-5% efeknya. Maksudnya tingkat keberhasilannya. Iya, 1-5% Ini. Ada yang di atasnya lagi. Yang kedua. Yang kedua yaitu sampai 10%. 5-10%. Apa itu? Hijrah. Hijrah dalam artian? Itu artinya pindah, bukan pindah tempat atau pindah ini, reorientasi, mengubah tujuan. Yang awalnya tujuannya tidak baik jadi baik, yang awalnya tujuannya dunia, kita bertujuan akhirat. Begitu, berubah orientasi yang lebih baik lagi. Ini efeknya sampai 10%. Ya, yang di atasnya lagi, yaitu ru'yah mandiri. Ini sampai 15%. Ruqyah mandiri. Ya. Bedanya dengan ruqyah yang pertama? Kalau yang itu pasif. Pasif artinya kalau orang sholat dia disolatkan. Ada perantaranya. Iya, artinya ada dibantu orang lain. Kalau ru'yah mandiri dia sendiri yang meru'yah. Ya sholat sendiri ibadah sholat kan aktif. Jadi dia yang aktif. Itu. Itu. Ada ruqyah, kemudian ruqyah, hijrah, dan ruqyah mandiri. Yang lebih dahsyat ini yang 70%-nya. Ini kan 5, 10, 15. Ada 70% yang paling hebat. Yaitu tazkiyatun nafs. Pembersihan ini yang paling pembersihan. Iya, tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu bersih, pembersihan. Nafs itu jiwa. Jadi ibaratnya ini yang dibersihkan. Ini efeknya 70%. Gitu. Gimana caranya? Ya ini dibersihkan, ambil mama lemu di barat gelas ini bersihkan. Tidak akan ada lagi ini lalat yang akan masuk ke coba atau apapun yang akan datang pada gelas yang kotor ini. Kenapa? Karena sudah dibersihkan total gitu. Sehingga efeknya ini 70% gitu. Solusi agar terhindar dari pikiran kotor itu ada 4 metode tadi ya yang bisa dilakukan dari rehab hati. Yang pertama ruqyah, kemudian hijrah, yang ketiga ruqyah mandiri ya Pak ya. Dan yang terakhir tazkiyatun nafs. Di mana tingkat keampuhan ataupun keberhasilan dari metode ini ada yang 5%, 10%, 15%, sampai 70%. 70% itu yang tazkiyatun nafs. Kemudian Pak Ahmadi gimana sih melihat warga di Kabupaten Bondowoso itu masih banyakkah yang perlu dilakukan semacam metode tadi ini ruqyah? Insya Allah banyak. Kenapa? Karena masyarakat kita ini masih kecenderungan ketika mengalami musibah sakit misalnya. Satu, kadang mereka tidak langsung ke medis juga, lari ke dukun, lari ke paranormal atau lainnya. Seandainya mereka lari ke medis, mungkin masih menggunakan logikanya, oh saya sakit ini harus pergi ke rumah sakit. Kalau yang masih di tataran bawah di desa ini, mereka larinya kepada alternatif selain ruqyah, yang mereka bisa jadi bisa jadi mereka tergadaikan akidahnya, karena ini sangat berat akidah ini, keyakinan terhadap Allah bisa tergerus gara-gara ini. Jangankan itu ke dokter saja, keyakinan kita bisa berubah. Contoh, saya ke dokter ini,
dikasih obat ini sembuh saya. Itu sudah akidahnya tergerus. Kenapa? Tanpa mengucapkan alhamdulillah atau dengan izin Allah. Ini sudah syirik. Bahkan yang menyembuhkan itu Allah. Gitu. Saya ke dokter ini, jadi dokternya yang jadi andalan. Atau saya ke minum obat ini sembuh, obatnya yang menjadi andalan atau Tuhan selain Allah. Padahal yang penyembuh itu Allah. Apa buktinya penyembuhnya Allah? Banyak kan orang yang sudah ke dokter, sudah sekian ke rumah sakit, bahkan ke Singapura atau ke rumah sakit internasional yang bagus, tapi nyata-nyatanya tetap tidak selamat atau penyakitnya tetap. Mereka berikhtiar. Sama dengan kami, tim ru'yah juga sama. Bukan kalau seandainya sembuh, bukan karena kami, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan, yang bergelar As-Syafi, Sang Maha Penyembuh. Dokter, terus peru'yah, bahkan dukun-dukun di bawah itu juga tidak bisa menyembuhkan. Gitu. Maka cara penyembuhannya, seandainya jalannya salah, akidah taruhannya. Gitu. Jadi keyakinan kepada Allah bisa tergerus, bisa syirik seperti itu. Ini Alif bilang, mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Dari rehab hati menilai ya tadi condong lebih ke desa, maksudnya semacam warga yang mempunyai penyakit itu lari ke dukun. Itu sudah melalui survei atau gimana? Atau memang melihat sendiri nih Ustadz Ahmadi? Karena kebiasaan dan budaya itu. Adat itu. Sementara ru'yah ini kan baru ini yang mulai sejak populer di Trans itu kan, di televisi. Tapi sebenarnya zaman Rasulullah metode pengobatan ru'yah ini sudah ada. Iya, Islam ini datang sudah sempurna. Semua ada solusinya dalam Islam. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur dalam Islam, ada solusinya, ada semua langkah-langkah sudah diatur, termasuk dalam pengobatan. Jika ini melenceng dari yang diajarkan oleh Nabi, nanti akidahnya tergadai, ini Masya Allah, nanti akibatnya akan ditanggung sendiri. Apa itu akibatnya? Yaitu menjadi pasukan atau teman-teman iblis nanti di akhirat di neraka. Seperti itu, karena jalan yang salah, metode pengobatan yang salah, yang tidak secara tibbun nabawi atau cara-cara yang diajarkan oleh Nabi untuk menyembuhkan penyakit seperti itu. Nah, dan yang dilakukan dari rehab hati agar menghilangkan stigma masyarakat terutama di daerah pinggiran atau desa lah ya, agar tidak langsung lari ke dukun nih yang mempunyai penyakit atau pikiran kotor itu. Ya, jadi langkah-langkah kami adalah kami biasanya melakukan gerakan semua kami lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika sakit itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara mengobati diri sendiri secara Qur'ani? Ru'yah mandiri itu. Jadi kita jelaskan lewat pertemuan langsung dengan kami ataupun dengan media-media yang ada. Seperti itu. Bagaimana cara meru'yah mandiri, menyembuhkan penyakit dengan diri sendiri dengan metode ru'yah, metode yang diajarkan Nabi. Seperti itu. Oke, ini juga ada satu pertanyaan dari pendengar di nomor WhatsApp 112. Ada Bapak Solihin, ini dari mana enggak dijelaskan. Untuk metode ruqyah itu hanya khusus Muslim, apa boleh tuh Kristen yang ingin mensucikan diri? Boleh, bukan hanya Muslim saja. Di zaman Rasulullah pernah sahabat itu meruqyah orang non Muslim. Jadi ada sahabat yang sedang berjalanan di suatu tempat, mereka itu non Muslim, tidak Islam. Begitu sahabat mau mampir menginap di sana, tidak boleh, diusir dari tempat itu. Kepala sukunya kena sengatan hewan berbisa dan tidak ada yang bisa menyembuhkan di lingkungan tersebut. Akhirnya memanggillah sahabat Nabi ini yang sudah terusir ini, apakah ada dari kalian yang bisa menyembuhkan kepala suku kami, begitu. Terus kami sudah diusir oleh orang, gimana? Ada persyaratan yang harus kami ajukan. Ya, kalau mau diinikan, beri kami nginap dan beri imbalan, begitu. Diru'yahlah dengan sahabat. Apa yang dibacakan? Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh.
kepala suku ini, padahal ini bukan Islam, begitu. Dan hal ini dilaporkan oleh kepada Nabi, ya Rasulullah, saya meru'yah seorang kepala suku yang muslim dan dengan izin Allah sembuh. Apa yang kamu baca? Al-Fatihah. Dari mana kamu tahu itu ayat ru'yah atau surat ru'yah? Sambil Nabi itu tersenyum, gitu. Akhirnya apa? Kasih imbalan juga kepadaku 1 ekor. Jadi ada redaksi hadis yang ngasih imbalan 20 ekor bahkan 100 ekor kambing kepada si sahabat Nabi yang meru'yah dan menyembuhkan tadi, gitu. Itu non muslim itu dan sembuh dengan izin Allah. Gitu. Bisa ru'yah itu. Oke, berarti tidak memandang agama tadi ya, Ustaz ya. Iya. Nah, ini kan ada ya beberapa tahun atau beberapa bulan lalu ada padepokan yang viral tuh, Ustaz. Siapa ya? Samsudin. Iya. Ada semacam praktik kayak gitu juga nggak, Pak? Oh, enggak ada. Di kami Beda jauh ya. Beda jauh. Misalkan keris ada yang petir. Oh, enggak ada. Kami tangan kosong. Tangan kosong kami yang dilakukan. Senjatanya apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Jadi kami pakai doa, doa dengan tangan kosong. Begitu. Jadi tidak ada semacam perantara keris atau tongkat yang di ini. Tisu misalkan jalan-jalan terbakar. Tidak ada. Nah, bagaimana itu menanggapi seperti itu, Ustaz? Ya, kalau senyempang itu di zaman Nabi tidak dianjurkan atau tidak pernah diajarkan metode seperti itu, berkeyakinan keris itu yang menyembuhkan, bisa habis akidah kita seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi pada intinya ya, maksudnya untuk menyembuhkan ini balik lagi ke diri sendiri. Kesimpulannya itu ya. Seperti itu. Yang mayoritas yang menyembuhkan itu adalah diri sendiri. Kalau bantuan kami dari luar 5% itu tadi. Sama pembimbingan. Pembimbingan ini yang penting. Jadi kalau pasien tahu kalau yang itu sudah istiqomah mau dibimbing ke arah ini, bisa jadi peruqyah juga. Seperti itu. Dan bisa membantu orang lain bagaimana menyembuhkan penyakit sesuai metode yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, misalkan nih ada masyarakat yang datang ke rehab hati, kemudian semacam mengamalkannya atau mempraktikannya kepada orang lain, itu gimana? Apa harus hafal dulu ataupun juga semacam apa ya, paham dulu segala macam praktiknya baru bisa mengamalkan ataupun juga mempraktikkan itu, Ustaz? Enggak mudah kok. Yang penting kuncinya adalah keimanan dan niat yang kuat. Itu 2 syarat itu sudah. Punya keimanan yang kuat, akidah yang baik, niat yang baik, maka insya Allah berefek. Bahkan di teman-teman kami itu belum dibacakan ayat Al-Quran, mereka sudah merasa ini reaksi. Iya. Entah itu reaksinya bukan hanya kesurupan atau entah panas. Begitu sudah ketemu akar masalahnya, misalkan ini diganggu sihir, begitu kami, ini pasti sihir ini misalkan, atau ini gangguan sihir, mereka sudah terasa kepanasan, belum dibacakan ini, gitu. Apalagi ditambah dibacakan dengan ayat-ayat sihir, jadi mereka sudah ketahuan dengan apa mereka masuk, mereka sudah bereaksi, entah panas, entah gelis, atau sakitnya tambah ini, seperti itu. Oke, nah Ustaz, ini mohon maaf ya sebelumnya ya, terkait sihir, saya selaku anak muda nih, juga masih bisa dibilang sangat rendah tingkat agamanya. Kalau seperti saya sendiri, mohon maaf nih sebelumnya ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggak percaya yang namanya sihir itu. Gimana? Tidak percaya? Tidak masalah, karena percaya tidak percaya itu bukan paksaan. Nanti suatu saat kalau sudah terbukti, misalnya menimpa diri sendiri atau saudara kena suatu musibah atau penyakit yang sudah dibawa ke medis, sakit orangnya, tapi secara medis bagus semua, terus sakit apa ini? Jadi dokter sudah angkat tangan secara medis bagus ini, tapi orangnya sakit. Gitu, itu kan pengalaman. Nah, barulah sadar ketika mengalami sendiri proses itu, baru akan yakin. Banyak orang yang tidak percaya, pemuda-pemudi tidak masalah, tidak percaya. Nanti pada saatnya ketika terbukti terhadap diri sendiri atau kepada kerabat atau saudara, nanti akan percaya sendiri. Sama dengan kita menghadapi hari ini nyata, angin. Orang mau percaya atau tidak percaya tetap ada angin. Ada orang yang tidak percaya. Karena Anda melihat
Baru ketika dia merasakan itu, oh iya ada. Padahal tidak kelihatan kan. Sama dengan itu, kalau sudah mengalami sendiri, iya ini tidak terlihat oleh mata secara indera penglihatan, tapi perasaan ini terasa. Sama dengan itu. Nanti pada saatnya, kalau pada gilirannya akan percaya seperti itu. Kalau sudah mengalami itu pengalaman spiritual, seperti itu. Siap. Nah, ini balik lagi ya di daerah pinggiran. Ini saya merasakan sendiri, Ustadz. Maksudnya Amit nih ya, nenek saya sendiri itu dari dulu misalkan semacam sakit sinilah atau punggung atau mana itu larinya memang ke dukun. Jadi Ali menganggapnya masih ada sih. Kalau menurut Ustadz banyak ya, banyak seperti itu. Karena itu membudaya, sudah turun temurun. Kakek neneknya seperti itu, anaknya seperti itu, cucunya seperti itu juga, gitu. Baru kalau sudah anak atau cucunya ini bersinggungan dengan kami teredukasi, sudah mulai tergerus kepercayaan itu. Dan kebetulan juga Ustadz, saya dulu ini masih ingat banget, masih sekolah ya, SMK, di tingkat SMK, kebetulan nenek juga ada keluhan sakit ya, dan kebetulan juga di daerah punggung. Nah itu minta antar saya ternyata ke salah satu dukun, dan salah satu prakteknya itu menggunakan telur. Itu menjadi hal lumrah kan, artinya banyak juga, bukan cuma di Bondowoso. Dan setelah diambil telurnya, ditaruh di leher atau di mana yang sakit, itu keluar semacam ini kotoran-kotoran, entah itu apa ya, semacam daun-daun yang kotor atau ada jarum bahkan pakunya, Ustadz. Itu gimana menanggapi seperti itu? Ya sebenarnya itu sudah booming ya di media sosial, terutama YouTube. Itu sudah dibongkar oleh pesulap merah bagaimana prosesnya kan seperti itu. Kami juga mengikuti. Jadi secara ini diikuti. Metode-metode yang lain kita juga ikuti seperti apa cara ininya. Sepanjang itu sesuai dengan tuntunan Nabi tidak masalah. Tapi kalau dengan metode seperti itu, ya Allah alam, menambah ajaib, bisa ini ya sembuh, bisa menyesatkan, berarti bisa jadi seperti itu. Bisa hanya sembuh di tempat, setelah pulang sakit lagi. Nah seperti itu kan, bisa trik sulap atau apapun, ya Allah alam, Allah yang tahu, dan mereka yang melakukan yang tahu seperti itu. Seperti itu. Oke, nah ini luar biasa sekali ya terkait pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian mungkin yang terakhir deh buat Ustadz Ahmadi terkait tema kita, yaitu solusi agar terhindar dari pikiran kotor. Tadi ada 4 metode yang disampaikan. Ini kira-kira ada pesan nggak buat masyarakat ataupun juga ya yang lain lah? Iya, ya mungkin closing statement lah. Begini, jadi kalau kita mengalami suatu penyakit, jangan langsung pergi kepada salah satu yang dianggap hebat secara ini, seperti supranatural atau ke dukun dan sebagainya. Kalau ke medis masih mending didiagnosa secara ilmiah, seperti itu kan masih masuk akal. Iya, yang diupayakan evaluasi diri. Kalau bisa ruqyah mandiri, bagaimana caranya? Sederhana, tinggal kita bacakan ayat-ayat Al-Quran 5 paling tidak yang sering umum dilakukan. Apa itu? Baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. 5 ini dibacakan, ditiupkan kepada yang seluruh tubuh atau di yang sakit terus menerus, atau di air gitu, dibacakan Al-Fatihah, tiupkan ke air, niatkan karena Allah, meminta keberkahan untuk menjadi kesembuhan, diminum. Yakini dengan penuh keyakinan, insya Allah sembuh. Asal apa syaratnya? Punya keyakinan penuh. Iya, dan taat kepada Allah. Apa taat? Karena sering Fatihah ini baca. Kalau sholat 5 kali dilakukan, maka yakin 17 kali Al-Fatihah ini dibaca. Maka ketika dibutuhkan, tajam ini kan, ibarat pisau, diasah terus Al-Fatihahnya. Begitu digunakan, kayak sahabat tadi, sembuh dengan izin Allah. Kenapa? Karena dia taat. Sholat 5 waktu paling enggak yang wajib, 17 kali sudah baca Fatihah. Begitu digunakan, misalkan yang sakit daerah tangan, dibacakan Al-Fatihah 1 kali, sembuh dengan izin Allah. Kenapa? Karena tubuh ini sudah terbiasa dengan Al-Quran.
lewat sholat, lewat tilawah yang kita lakukan tiap hari. Seperti itu. Sampai jumpa, saya Alif Fatoni. Mohon maaf Ustadz apabila ada salah-salah kata ataupun pertanyaan yang kurang mengenakan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.